Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Jangan khawatir, tarotnya ada, masih tetap dibuka. Walaupun hari ini spesial pakai telur karena saya bersama dua perempuan lain, divine feminine lain. Ini kenapa jadi kayak kena ombak? Jadi kayak kena ombak kiri ke kanan. Ini perkenalkan dirimu, sayangku. Hai. Sebenarnya udah Charlie ada Angel kita ya. Yui, Lucy Liu, Yui Jamal. Funny. Yang ini funny but not funny or funny as a funny. Oke, never mind. Funny ini adik sepupu saya. Kalau kemarin kalian bilang salam ya buat adik sepupunya, dia. Adik sepupu saya bukan cowok, cewek. Padahal yang kirim salam cewek. Oh, bye. Kok sayang sekali. Kayak nyari Sahabat, salam sahabat ya. Nyari banget. Aduh, nyari banget. Yui ini teman dari entah kapan kita berteman sudah. Ya sejak saya di Bali sih ya. Gila ya. Ya, dan nggak tahu kita mau bikin ngobrol-ngobrol aja sih, suka kita sih sebenarnya. Pengen nge-live juga tapi males ya kalau nge-live ya. Mendingan yang nggak live aja lah ya. Yang jelas kita mau ngobrol. Kita mau ngobrolin apa nih? Ada ide nggak? Ide obrolan ide. Ada ide apa? Yang hubungannya mengalir. Kau kira air? Ada yang bisa tebak nggak? Kalau ada yang bisa tebak, ntar saya kasih hadiah. Berapa jarak umur saya dengan adik sepupu saya ini? Yui aja nggak tahu loh, ya kan? Ya nggak tahu, Yui nggak tahu. Pokoknya yang bisa menebak dengan tepat setepat-tepatnya berapa jarak umur saya dengan adik sepupu saya Fanny. Ini beneran adik sepupu. Bisa dilihat. Ya. Sepupu. Ini sepupu beneran ada saudara gitu dari tante saya, dari bapaknya dia tuh. Bapaknya saya, kakak adik sama mamahnya. Oh, oke. Mamahnya dia paling kecil, bapak saya paling tua. Nah, saya anak pertama dari bapak saya yang paling tua. Dia anak bungsu. Jadi dari mamahnya yang bungsu juga di keluarga. Percucuan atau persepupuan aku dia paling terakhir. Dia paling shoot. Aku yang paling bawahnya. Oh, gitu. Saya paling tua karena cucu juga jadi cucu pertama saya kan. Cucu pertama. Cucu Ini pertama. terakhir. Ini cucu terakhir gitu. Jadi kayak gitu. Sekarang Jadi, pertanyaannya adalah berapa banyak cucu? wah lumayan. tiga, enam, empat. jadi berapa tuh? 10 ya? Cuma 10 cucu pertama dan cucu Ada lagi Yang mana? Mbak itu Mbak Ulan 13. Oke, semua 13, saya nomor 1, dia nomor 13. Nomor Cucu 13. ya, dari percucuan ya. Dari percucuan. Oke, nah kan ya biasa lah ya, namanya juga kita ngobrolinnya tarot, apalagi ini oracle card ya kan, zodiak, oke. Nah, Yui ini zodiaknya Cancer, ya kan. Si Fanny zodiaknya Pisces atau Pisces, oke. Ya, secara kita bertiga sih sebenarnya beda-beda banget. Cuma ya. Kakak Lucia apa kalau Lucia? Itu sih kayaknya udah lihat nih. Udah kelihatan nih. Saya Virgo, the Hermit. Kalau kamu tahu apa ininya di tarot? Di tarot tapi di tarot. Night Cancer. The Chariot. Oke, so untuk yang Cancer, The Chariot sama dengan si Yui. The Chariot itu lambangnya kereta perang yang dinaiki oleh seorang cewek kan? Cowok. Ya, tetap. Tapi tergantung sih, kalau yang di sini sih cowok ya. Dia itu kayak pemimpin perang. Jadi dia mau maju. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah memang Cancer adalah orang yang selalu maju untuk perang? Kita lihat nanti. Oke. Kemudian saya Virgo, the Hermit, sudah pada tahu lah ya kalian semua. Dan
Aku rada kurang tahu sih itu. Gimana sih kakaknya membaca tarot dia nggak Masa tahu ada yang dia. nggak tahu sih. Dia tuh Pisces itu ada the Fool juga bisa Pisces the Fool ya. Jadi Baru tahu juga kan. Pisces apalagi jadi beberapa kartu ini memang melambangkan beberapa ini sih beberapa yang major arcana ya. Jadi ya oke, jangan bilang the Fool terus bego gitu ya. Pasti udah ada lagu lagu kayak bisa itu tadi harusnya dibunyi tut gitu ya, tut gitu. Lebih ke Telmi kan? Enggak sih. The Fool itu sesuatu yang adventure baru. Wow, kan. harus di hal-hal Sesuatu baru hal ya. yang baru ya. Oke. Mungkin karena Pisces itu bosenan ya nggak sih? Benar banget. Oke, never Ya, mind. makanya kan ikan kan harus ini kan. Cari udaranya baru, airnya harus dia, baru, nggak bisa di air yang butek, Itu ntar dia dia. mati, dia mah gap-gap ya kan. Tapi kalau misalkan udah bucin, Wah, goblok. bucin banget kayaknya tuh. Itu Iya. Agak sedikit debul ya kalau Itu masuknya ke situ. Emang sih, Kalau udah masuk emang ke sih bucin. menebar jaring kemana-mana, gitu kan ya, ini kesana kesini gitu kan. Tapi kalau udah udah satu ibarat kena kata kayak kena diikuti kail terus. pancingnya udah itu udah deh. Oke, walaupun ini pembicaraan perempuan, divine feminine, seperti yang saya pernah bilang, saya tuh mau bikin podcast tentang divine feminine. Tapi yang cowok juga boleh nonton loh ya. Terus yang masih single, monggo, dua ini masih single loh. Kenapa aku jadi menjual? Aduh, ya Allah, kita menjual nih. Iya. Saya Bismillah aja. Iya. Bismillah aja dapat lah ya. By the way, Baswe, ini memang masih dalam rangka bulan Ramadan. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian. Mungkin ini bisa kalian dengerin sambil ngabuburit kalau sempet kita upload sebelum ngabuburit atau setelah pergi taraweh ya. bisa juga. Dan ini emang kalau mereka berdua tidak lagi puasa, jadi nggak apa-apa lah. Kita nggak mau ngegibah kan, kita nggak mau ngegibah. Kita cuma mau nemenin kalian sambil ya Antara abis- buka puasa atau setelah buka puasa. atau setelah Iya. taraweh lah ya, bisa dengerin kita. Dan mungkin kalian berdua misalnya mau tanya sesuatu tentang tarot, oke, atau tentang divine feminine boleh. Nanti ada kesulitan apa juga boleh mewakili mungkin dari si penontonnya. Tapi saya nge-tag juga Capricorn karena saya mau Capricorn yang kemarin kirim salam buat dia nonton. Cewek itu ya. Saya lupa siapa namanya. Mrs. Capri ya berarti. Mrs. Capri. Mrs. Kok semacam-macam vegetable ya? Iya. Oke, siapa dulu nih yang mau nanya? Aku ini dia penasaran tadi kan bilang ini arcana Major arcana. Emang kalau misalkan di tarot tuh ada berapa kartu? Jenis kartu sih? Kak? Dua. Kalau di sini 78 kartu, 56-nya itu minor arcana nih, minor arcana nih. Sorry terbalik. 22 kartu itu ada wait, let me think. Kamu tahu kartu ini enggak? Sorry ya, kepala saya suka nggak nyambung sama otak sudah tua gitu kan. Penampilan muda, otak sudah tua. Oke, kamu tahu kartu ini nggak, Remi? Tahu. Berapa tahu. isinya? 56-an ya? Sekitaran. Oke, karena minor arcana itu memang dari si kartu Remi. Oke. Sisanya 22 itu adalah major arcana gitu. Kalau mau khusus bahas yang itu ada di podcast satunya namanya Tarot Talk ID. Boleh ya, yang tentang itu boleh dilihat. Bagi yang kadang kan kita suka penasaran kan, maksudnya suka bingung kok banyak banget kok ini apa, kok kalau kita nge-googling makanya yuk boleh. silakan dicek di Tarot podcastnya. ya di podcast Tarot Talk ID. So follow itu juga ya, subscribe juga di situ. Juga ada di platform yang lain kayak TikTok, kemudian Instagram. Sama namanya tarottalk.id. Gitu. Udah pada follow belum? Udah dong, pastinya. Oke. Bisa dibahas bisa dicek di situ, dibahasnya lebih dalam, lebih lagi gitu. Mungkin ada yang di sini bertanya, itu berdua ini cewek dua ini temenan sama pembaca tarot model begini gitu, apa rasanya Cia? Ngebantu banget sih itu yang pertama sih Kak.
Tuh, langsung ya itu langsung. Dia belum ditanya. Karena kan, apa namanya, yang tadinya kita abu-abu gitu kan, kepo nih ya, ini harus gimana nih gimana, tapi pada saat nemuin dari tarot ini, ini kan aku pemula banget ya, tahu coba tarot gitu, yang beneran semenarik itu gitu, yang jadi pertanyaan tiba-tiba ada jawabannya gitu loh. Jadi lebih ke kita udah punya pilihan, Terinspirasi ya, dan jadi kayak langsung lebih confirm. yakin untuk confirm gitu. Gitu Oke. sih Kak, itu ngebantu banget sumpah buat kita yang apalagi kan tahu kan Pisces labil, ya kan? Tuh. Labil. Yang Pisces setuju nggak sama si adik Coba, saya sama ini nggak? bilang katanya Pisces Labil labil. banyak pilihan. Iya, karena kan Bingung, selalu wujudnya tuh, bingung. wujudnya Iya sih. ikan, Bo, ikut ke Kan? kanan kemari. Tuh. Ya, emang Jadi emang labil Kita banget tuh ya. perlu banget tuh Arahan ya. itu. Oke. Benar-benar juga sih, make sense juga sih kalau itu. Kalau dia sih sudah tahu ya, dia selalu aja, aku mau datang, aku tahu dia minta dibacain tarot gitu kan. Aku lagi bingung nih, kira-kira gimana ya? Gitu. Oke, so hari ini saya tetap mau bukain tarot untuk kalian, walaupun kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nggak jelas di sini, tapi tetap saya mau bukain tarot untuk kalian, terutama untuk Virgo, kemudian untuk Cancer dan untuk Pisces. Iya, yang paling tua duluan dong. Oke, ups. Dan ya, ini bacaannya untuk Virgo khusus memang, tapi secara general ya. Ada 2 dan saya mau ambil yang bottom of the deck. Oke, belum kelihatan loh dua-duanya. Jadi saya baca tarotnya emang langsung, nggak pakai skrip. Langsung ini kartu yang ini. Ada 8 of Cups untuk kalian para Virgo. Sesuatu yang udah nggak buat kalian lagi, monggo ditinggalin. Yo, kayaknya ditutup buku aja deh. Iya benar. Iya, tuh. soalnya gini ya. Banyak kali orang itu tetap ngekepin sesuatu atas dasar inilah itu alasan Betul. ya, Excuse. excuse, denial, enggak kok itu masih baik buat saya, Masih bisa kok kayaknya Masih- dipertahanin kayak gitu. kayaknya masih bisa dirubah, tunggulah sebentar lagi Ini dia bener akan buat Virgo, berubah. ini bener nggak salah. No, karena memang ini bacanya untuk Oh, Virgo dan general saya ya. yakin Virgo juga seperti itu gitu. Bahkan misalnya saya sendiri juga ya, kalau bukan tentang cowok ya, tapi tentang yang lain juga kadang-kadang saya masih merasa nggak apa-apa lah di sini, nggak apa-apa lah begini, tapi padahal harusnya udah harus meninggalkan. Jadi memang ada beberapa hal yang harus ditinggalkan oleh Virgo. Ini si Ayo Virgo. para Virgo. Ya, lanjut dengan Queen of Cups yang terbalik. Oke, so special masalah percintaan yang harus ditinggalkan memang masalah, karena Queen of Cups, Cups itu tentang emosi dan percintaan biasanya gitu kan. Oke, so special untuk percintaannya Virgo memang lagi kebalik nih. Ya kan? Nih beberapa Ayo, Virgo, Virgo, jangan kebalik-kebalik. beberapa Virgo yang memang lagi jungkir balik dengan masalah percintaannya. Tapi tidak berlaku untuk saya Virgo yang tidak. Tapi juga saya yakin di antara yang nonton juga percintaannya baik-baik saja, tapi ada juga yang lagi jungkir balik. Kalau itu masalah percintaan, mentang-mentang ini Cups. Kalau masalah yang lain misalnya lagi kehidupannya juga lagi nggak enak, nah itu juga sih. Kalau itu saya rasain bukan nggak enak karena apa? Karena nggak tahu, karena situasinya mungkin tidak enak atau bosan atau sedang ingin sesuatu tapi belum kesampaian. Jadi situasinya lagi kurang nyaman gitu. Oke, kemudian yang terakhir terbalik nih. King of Wands. Biasanya kalau King of Wands-nya begini bercerita tentang order dari semesta. Oh, oke. Oke. Terus ini terbalik. So, kalau dipikir-pikir memang Virgo itu tidak sedang dalam posisi semesta ngatur-ngatur gitu. Jadi kayak dikasih kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri nih si Virgo. Cuma kalau memang ada yang tidak menyenangkan di situ, ya terima aja, karena kan namanya hidup, Iya, kadang-kadang ada menyenangkan, situasi. kadang-kadang enggak gitu lah ya. So Virgo, 3 kartu ini sebagai pesan untuk kalian, semoga
ada yang bisa diambil ya, ingat kalau harus ditinggalin tinggalin aja ya. Tinggalin aja. Kalau emang kehidupannya atau percintaannya atau kehidupannya lagi jungkir balik ya nggak apa-apa, nggak usah dipikirin juga, dijalanin aja gitu. Kalau memang semesta memang belum bisa membantu kalian, bukan tidak mau membantu, tapi memang dikasih kesempatan untuk Virgo Memilih. menjalaninya. Menjalaninya. Ini belum ada pilihan nih, Oh, belum ada pilihan, karena masih tidak ada abu-abu, kartunya, ya. kartunya tidak ada nih. Jadi memang tidak ada pilihan untuk Virgo selain menjalani apa yang sedang dijalani. Oke, Mau oke. perasaannya lagi nggak enak, lagi low, lagi down. Beberapa Virgo nulis soalnya, iya nih spiritualitas lagi down. Nah kalau yang keadaannya kayak gitu nggak apa-apa, dijalanin aja. Ya sebagaimana kalian punya kepercayaan dan agama masing-masing, itu aja yang kalian fokuskan dulu deh ya, daripada kemana-mana pikirannya terus jadi malah galau gitu ya. Diterima Aja Virgo pesannya ya. Pesannya. Oke, dari Oracle Card ada yang mau nanya nggak, ini Oracle Card apaan? Oracle Card itu berbeda dengan kartu tarot. Oracle Card itu biasanya cuma 22, 24, pokoknya sedikit 20-an gitu ya, tergantung. Dan ini merupakan pesan. Jadi bukan kayak tarot yang ada major arcana atau minor arcana. Ini kartu ini emang berupa pesan. Yang ini angel guide, jadi pesannya dari angel, ceritanya gitu. Ada lagi yang lain, ada macam-macam. Ada berapa jenis gitu ya? Banyak banget. Iya, banyak salah banget. satunya Ini cuma satu doang yang saya bawa. Oke, so saya buka satu kartu ya buat Virgo nih ya, buat Virgo dulu. Virgo lagi. dulu. Apa ya pesannya untuk Virgo? Apa pesannya untuk Virgo? Ease and grace. Is apa darling? Ease and grace. Is. Jadi kayak harus apa sih namanya dilonggarkan. Setuju dong. Tadi kan bilang gitu kan, Virgo yang lagi down, Virgo yang lagi banyak permasalahan. Pas banget ya, relate banget ya sih. Selalu. Kartunya selalu ya. Kartunya nggak tahu gimana, kartu di tangan saya ya begitu jadinya gitu. Kalau pengen yang lebih detail kenapa dan bagaimana saya bisa menjadi pembaca tarot dan akhirnya kartu-kartunya menyatu dengan energi yang saya keluarkan, ya itu ada di tarottalk.id tadi gitu. Tapi di sini di stalking aja di situ ada tuh penjelasannya. Oke, so ease and grace itu ya dilepaskan aja apa yang kalau let it go itu dan grace itu adalah something yang bagus toh, itu yang diterima aja nanti. Grace-nya itu amazing grace ke apa tuh, sesuatu yang amazing grace apa ya, amazing grace juga lagu tuh. Grace itu karunia, berkah. Iya, jadi dengan merilis mungkin ini bukan is erase kan? Bukan. Is melonggarkan. Iya, jadi kayak nggak terlalu di forcing gitu loh, nggak terlalu untuk dipaksakan gitu. Tidak memaksakan. Dan grace-nya dan berkatnya atau karunianya tuh akan datang gitu ya. Melepaskan berkat juga bisa ya, soalnya tuh gambarnya begitu kan. Semua kartu-kartu ini about the picture, tentang gambaran gitu. Dan di sini gambarannya dia melepaskan berkat untuk siapa? Untuk semesta. Dengan begitu semesta juga nanti ngasih kita balik gitu kan. Tadi kan kelihatannya kayaknya semesta lagi nggak dong nih ya, nggak dong sama si Virgo, kayak nggak ngebantu ya kan. Queen of Cups-nya terbalik, nggak ada yang bantu nih semesta nih ya. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Memang kadang-kadang kita harus melepas untuk menerima. Betul. Iya, sama aja ibarat kata tangan kita lagi genggam sesuatu kan, mau datang hal yang baru nih, tapi kalau ada yang digenggam kan Ya, nggak susah. bisa. Betul. Harus dilepasin dulu yang lama. Kan? Yang lama Masuk lagi. biar terima yang baru. Betul banget tuh. Iya kan? Kok ngena ya? Relate ya, padahal ini Virgo loh nih, baru sih Virgo sih. Sabar. Baru Virgo. Nih ya teman-teman yang nonton ini ya.
Mentang-mentang mereka berdua tuh ya sering dengerin saya ngomong petatah petiti ina ini mereka jadi dua-duanya ikut-ikutan sok-sok wise, tapi saya mengerti mereka berdua wise in a way sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan perkembangan spiritualnya. Mereka bisa wise. Apakah bisa lebih baik? Semua orang bisa, dari yang biasa-biasa aja kemudian naik kelas terus menjadi yang lebih baik. Itu kan yang kita mau, benar nggak sih? Ya kan? Oke. So sekarang giliran siapa? Cancer ya, Cancer. Oke. Kalau Yui kemarin nonton Cancer saya nggak? Yang untuk bulan April? Ya udah kelewat. Kok bulan April? Enggak, emang Mbak. Iya. Mau marah nggak sih? Dia nggak nonton. Mau marah? Kalau aku sih pasti nonton. Dia nonton duluan, orang lagi bikin. Iya, kita tonton dulu. Oke, berarti setelah ini langsung check it out deh. Oke. Dan gimana aku mau ngomongnya kalau dia belum nonton? Aduh, Yui, oke, karena ini untuk Cancer, saya mau pakai kartu yang ini boleh atau kartu yang mana? Yui mau kartu yang mana? Bebas. Nggak, Yui yang milih deh. Yaudah deh, aku mau ini. Oke, ini yang ini Oceanic Tarot, yang ini Magic Tarot. Saya nggak bawa boxnya, kalau boxnya gede. Magic Tarot. Ini Magic Tarot nggak buat Cancer. Ada energi Cancer di sini. Saya mau buka kartu untuk Cancer, tapi untuk yang di rumah juga ya. 1, 2, 3. Oke, saya buka 3 kartu ini tadi yang paling bawah. So yang pertama saya buka adalah Five of Cups yang terbalik. Terbalik nih. Apa tuh artinya tuh kalau terbalik, Kak? Yang pertama harus difokusin, jangan yang terbaliknya dulu. Oke. Five-nya dulu. Five itu kalau di tarot biasanya tuh ada warning, Yubi. Oke. Dan Cups tadi tentang apa? Cinta atau emosi dan percintaan juga. Oke. Hati-hati, So, hati-hati. Five of Cups yang terbalik. Udah langsung ada warning nggak tuh? Warning, baru awal nih. Baru awal nih, Baru udah awal langsung warning warning aja. Oke, baik. So, ada something di percintaannya Cancer yang memang yang kali ini spesifik jungkir balik, ada warningnya di situ ya. Jungkir balik Ya, ada warning. mungkin ada sekedar pertikaian, kesalahpahaman dan lain sebagainya, tapi itu kalau begini ya posisinya ya. Itu ini terbalik. Jadi mungkin ini memang sudah terjadi atau belum terjadi, akan terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi. Tergantung nih Cancer mana nih yang nonton nih. Ada yang memang sudah terjadi, belum terjadi atau akan terjadi. Oke, aku nggak mau nanyain si Yui, nanti judulnya ntar dia langsung curhat. Dia langsung curhat. Personal reading ya kan? Oke. Ini general. Ini Ya, general. ini secara- untuk semua Cancer. Oke, untuk semua Cancer. Jadi untuk Cancer yang menonton ini, kalaupun kalian sedang bermasalah, walaupun itu sudah terjadi, tapi tentu saja bekas-bekasnya mungkin masih ada ya. Dan kenapa kartunya datang walaupun terbalik sekalipun itu tetap ada artinya. Ada sesuatu hal yang memang harus difokuskan dari kejadian tersebut. Mungkin pertikaiannya atau apapun itu. Nah, itu yang harus masih ada difokuskan. Kenapa dia muncul? Kalau enggak kan nggak usah muncul aja, ya kan? Kayak Mohon belum maaf selesai nih. ya, kayak belum selesai. Ya, belum selesai. Dan dijadikan pelajaran. Ya, gitu sih. dijadikan pelajaran. Oke. Kalian semua mohon maaf kalau bunyinya ini karena kita buka di luar. Jadi ada Oke, ngeng, ada ya. ngeng ya kan. Oke, yang selanjutnya terbalik juga non. Ya, terbalik juga tuh. Ace of Pentacles. Pentacles tentang keuangan, oke? Aduh. Ace of Pentacles terbalik pula. Jadi memang beberapa Cancer sedang memikirkan permasalahan keuangan yang memang agak jungkir balik, ya kan? Mungkin Kayak semua lagi jungkir balik nih Cancer nih kayaknya nih. cinta jungkir balik. Betul. Keuangan jungkir. Tapi kalau yang ini sebenarnya lebih bagus terbalik loh.
Oh, gitu. Iya, karena kan kalau begini kan berarti memang ada masalah. Kalau Oke, ini oke. mungkin masalahnya udah selesai tapi bekas-bekasnya masih tertinggal gitu kan. Residu-residunya. Iya, masih tertinggal. Nah, kalau yang ini lebih bagus kalau begini. Kamu akan dapat rezeki nomplok, bla 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 gitu kan, yang bagus-bagus yang berhubungan dengan keuangan dan karir. Tapi kalau kayak gini memang ada something di karirnya si Cancer atau pekerjaannya Cancer atau kehidupannya secara keseluruhan yang memang seperti tidak pada tempatnya, sehingga Cancernya memikirin kalau kalau seandainya saya punya berkat yang lebih banyak, saya ingin berusaha seperti ini dan pengen itu pengen ini. Nah, itu yang terjadi, tapi karena situasinya masih terbalik, mungkin memang belum saatnya untuk Cancer. Oke, Cancer yang menunggu sesuatu seperti misalnya keuangan yang lebih baik, karir yang lebih baik, itu tunggu dulu ya Cancer ya. Ingat, jangan curcol. Ntar tiba-tiba dia curcol deh. Tahan, Oke, tahan. tahan. Kartu terakhir tidak terbalik nih, kita buka. Oh. Itu apa itu? Kan sekarang tidak terbalik tapi itu death ya. The Death. Kalian pikir The Death jelek ya? Ya, enggak juga nih. awalan yang baik kayaknya nih kalau kita lihat dari gambar, iya nggak sih? Betul. Apa Bukan. tuh? Apa tuh? Bukan. Oke. Nggak The tahu sotoy Death, aja. Oke, The Death memang untuk sebagian orang tuh kayak, hah, kematian gitu kan. Tapi sebenarnya The Death di tarot itu adalah hapuskan, selesaikan, tamatkan satu keadaan supaya kalian mendapatkan sesuatu yang baru. It's about reincarnation. Jadi yang namanya tarot itu berhubungan dengan reinkarnasi, karena tarot percaya reinkarnasi ya. Sedangkan mungkin di beberapa orang tidak percaya itu, tapi The Death itu bicara tentang itu. Sesuatu hal itu berhenti, mati, gitu kan, titik. Setelah itu ada sesuatu yang baru yang mulai baru. Oh, berarti hal yang baik ya Bagus sebenarnya. dong. sebenarnya, ya. tapi harus selesai dulu permasalahannya. Kalau Cancer masih belum bisa menyelesaikan hal tersebut, maka tidak akan ada hal yang baru yang datang. Oke. Hampir sama kayak Virgo tadi ya. Iya, Nyaris sih. sedikit banyak Sedikit. sih begitu, tapi enggak juga sih. Kalau Virgo kan lebih let it flow Iya, aja, iya, let it Lepasin flow. aja gitu. Kalau ini Kalau kayak bener-bener memang klub, Iya. selesai ya di sini ya. Beda kalau yang Virgo tadi meninggalkan, bukan ngekat kan. Ngekat, Kalau iya. ini emang Cut harus off, benar-benar harus benar-benar berhenti, di- memang harus stop. berhenti. Misalnya kebiasaan buruk, ya kan, itu juga kan harus berhenti. Ada yang masih nawar-nawar, ntar aja, masih nyaman dengan keadaan itu. Nah itu, ini yang mesti harus benar-benar berhenti. Udah Tik. harus Selesai supaya ada sesuatu yang baru. Kalau Oke. tadi kan meninggalkan hal yang memang udah nggak buat dia lagi. Kalau Virgo tadi begitu, oke. Jadi Iya, ada perbedaan, tetap ada perbedaan, oke. So begitu itu untuk untuk si para Cancer. Cancer. Sekarang untuk Ini nggak ada angel ini ya? oh iya. Oh, Kamu so kan angel. angelnya, oh, Kamu angel kan guide-nya apa nih yuk? Angel Pesannya. guide-nya apa? Oke. Pesannya nih. Saya tidak minta mereka yang ngambil karena saya mau energi saya yang ngomong di Oke. sini, bukan energi. Jadi biar general ya. Iya, Nanti kalau kita supaya jadi personal general. kan. Betul. Cut the cord. Oh, Si tadi kan, si the dead. Cut tadi the kan cord. tadi ngomongnya cut off loh. Selesaikan. Benar kan? Semuanya tuh relate ya. Bener loh. Bener, Nggak ada bener, yang di bener. setting, nggak ada yang ini. Iya, iya. Langsung ambil ya. Langsung dong. Wow. It's energy. Berarti memang para Cancer harus di-cut ya. Apa yang Untuk dikat apa yang saya di-cut, kembalikan lagi lah ke dibalikan. kalian, namanya juga kalian yang punya cerita bener hidup banget. masing-masing. So cut the cord, sama aja tuh tadi sama the dead. Cut, habisin supaya ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang kepada kalian para Cancer. Oke. Oke. Aku jadi ngeliatnya ke dia karena dia Cancer. Relate Oke. nggak nih, Kak? Yang tadi. Udah ada bayangan siapa yang harus harus di-cut nih. Jangan-jangan Ini lah reject. Hacia. Oke, so kayaknya kalau saya ngumpul sama anak-anak muda gini saya berasa muda. deh. Looksnya emang kelihatan muda gitu. Bahkan aduh, ini kalau sampai tahu perbedaan kita jaraknya berapa, kaget. Wow, aku terkejut. Cucu pertama sama versus cucu terakhir. Jaraknya wah
gitu. Apalagi udah 13 Dulu kan. pas aku kecil jaraknya jauh banget. Kenapa pas aku gede Berasanya dia lebih gede. lebih gede dibandingkan Iya. Manusia. Dia tuh Paham, protesnya paham. gitu nih, semua yang nonton. Dia protesnya tuh dulu waktu dia kecil, saya tuh terlihat seperti besar sekali gitu kan. Begitu ketemu Udah lagi, gede. udah gede, gedean dia. itu dia. Kenapa? Kesel dia, Itu kesel. kenapa gitu. Dari baru ketemu, dari baru nyampe ke Bali, itu Wah, dia kesel banget ya. nggak menua sama sekali nih jujur bener. Aku kan terakhir ketemu lumayan rada lama nih Kak, dari SD terakhir ketemu. Oh, Aku wow. SD terakhir ketemu iya, dan iya. yang lebih ngagetin lagi, anak yang Mbak Lucia itu lebih tua banding aku. Jadi keponakan Oke. aku lebih tua banding aku Dibanding dan sudah kamu. menikah lebih dulu. Aku nih si tante belum menikah. Tuh. Dan agak Itu udah banyak banget hinnya gak sih? Clue-nya ya. Clue-nya ya. dan yang lebih kayak- parahnya lagi Mbak Lucia cucu kan. Yang otomatis cucunya Mbak Lucia Saya dan adalah Nana, saya cucu sudah, aku. iya dong. Cucu aku Berarti juga. cucu saya kan sebenarnya Iya, cucunya iya, dia. iya, Tapi juga, dia benar, protes benar, karena Protes usia aku 25 tahun. kan kamu sebutin umurnya mereka tahu dong. Cancel. Yang tadi yang jadi menduga-duga perbedaan ya, umur emang pada kita tahu umur tahu manusia? dong. Ya ampun ya dikurangin deh ya nggak jadi Tuh speak kan, deh. gak jadi, jadi. gak jadi. Wah, jaraknya Ya. jauh banget. Ini umur aku yang disebutin ya. Oke, dia 25, saya 53. Wah, jadi So bedanya 28 tahun. Bedanya 28 tahun. Cucu pertama versus cucu terakhir. Cucu terakhir. Dan kamu udah punya cucu ya? Kamu udah ya punya karena cucu? saya ya. punya cucu, berarti Ya, terus cucu cucunya aku dia juga, juga. gitu Iya, kan. bener. Wah, Dia protesnya kenapa Nggak Mbak menua Lucy sama sekali. begitu terus, kenapa aku makin besar Itu sementara dia tergalau-galau dengan hal itu. Oh. shock. So ya oke ya Intermezzo kayak ya, gitu ya. ya intermezzo. Dan kalian nggak usah nebak lagi, kalian udah Ya. tahu ya, udah dikasih tahu ya. Tahu. Padahal aku mau bikin giveaway Ya, tadinya gara-gara mau. itu nggak jadi. Emang dia emosi jiwa nih, Pisces satu nih kayak gitu tuh nggak emosi tahan. jiwa. Iya kan, ya kan. Tuh, gak bisa ngerem ya, gak bisa ngerem Aduh, ya. susah. Iya. Sorry jadi nggak dapet giveaway-nya. nggak dapet giveaway, udah Ya udah nggak apa-apa, udah nanti ketahuan. untuk yang Oke. selanjutnya. Yang selanjutnya, oke. Terus saya mau bacain Untuk Pisces. Pisces pilih yang ini atau yang ini. Kalau kartu yang ini udah ada tulisannya soalnya ya. Kalau yang apa Oceanic Tarot tuh ada tulisannya. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau pilih yang ini. Yang ini aja kali kan Pisces terus Ocean gitu kan. Sambung Pikirin sih, selalu nyambung-nyambung Ini Ya, kayak apa-apa. sealam gitu. Tetap ya saya yang ambil ya, bukan Oke. Fanny yang ambil soalnya. Biar energinya langsung. Jadi general gitu ya, Iya. berlaku buat semua nggak cuma buat aku gitu. Iya. Oh, oke. Bisa aja pertanyaan berikutnya yang buat giveaway. Sebenarnya Fanny manggil saya tuh Mbak titik nama kecil saya. Cuma orang-orang tertentu yang tahu itu. Karena semua orang kan manggilnya Mbak Lucia gitu kan. Cuma Fanny memanggil dengan nama kecil saya Mbak titik. Nah, titik-titiknya itu kalau Harus ada yang bisa jawab, Iya. aku rasa itu pasti saudaraan atau temenan. Terus dapat giveaway-nya gitu. Ya tinggal saya telepon aja kalau dia teman atau saudara ya nggak sih. Oke, mau diapain, mau dibacain atau apa gitu. Dibacain. Walaupun sebenarnya terus terang ya, ini sebelum kita baca, ini kartunya udah ada 3 tapi sebelum dibacain ya. Terus terang keluarga saya tuh nggak ada. Kamu kesinian dikit Apa? biar kelihatan. Biar di aku situ. kelihatan ya. Sini. Oke. Sebenarnya keluarga saya ya nggak terlalu setuju sih saya ngebacain tarot juga. Oh gitu. Sedih. Awalnya. Enggak, awalnya sampai Oh, sekarang. sampai sekarang. Sampai Keluarga sekarang. intinya maybe ya. Ya, oh ya, keluarga inti. Kalau keluarga yang lain kan aku Iya. nggak pernah nanya ya. Ya, kalau aku sih balik lagi is okay fine. Ya, jadi dia doang kan. Jadi ya, tapi dengan adanya Fanny datang ke Bali terus nemenin saya gitu ya, dan dia nggak nyinyir ngomongin profesi saya ini, profesi sampingan kan sebenarnya kan, karena kan saya punya pekerjaan. Iya, jadinya ya nggak apa-apa gitu. Coba kalau dia dari pertama nyinyir, udah hari itu juga saya suruh pergi, Kita woi tidak cari bersih hotel ada aja di sini.
nggak mungkin ada Gak di sini. usah nemenin gitu. Gak usah nemenin, gak usah Kan nemenin. bisa dibilang aku nih kayak pemula juga ya tahu about tarot. Jadi sebelum ketemu sama Mbak Lucia aku juga udah mulai tertarik nih tentang tarot. wow. Dimulai dari ya baca-baca zodiak harian tuh kan kayak gitu kan biasanya awalnya benar-benar. gitu. Terus mulai masuk ke tarot dan rada kaget pas Mbak Lucia share kalau Mbak Lucia bisa baca tarot. Aku tuh sesiok Langsung itu. yang, Gue biasanya nontonin video orang, ini sepupu gue sendiri bisa. Gitu kan. Dan pas sebelum ketemu kayak rada ragu kan, kok bisa gitu kan, turunan dari mana gitu kan masalahnya. Dan pas ketemu langsung terus tiba-tiba sempat udah berapa kali nih aku dibacain cuman yang general ya, dan itu relate banget. Aku sampai wow, sepupuku sendiri se-amazing itu. Energi is energi. Fans bener. baru. Ya aku sampai bilang kalau sampai Mbak Lucia bikin fans club, aku ketuanya deh. Oh, Segitunya. sampai seperti itu Iya, ya. karena beneran berarti. wah, kok bisa gitu. Oh, Ini kan aku ngeliat langsung ya gimana pas ngocoknya pas Betul, lihat betul, ngambil betul. aja tapi bener-bener Nggak ada relate skripnya. gitu, nggak ada skrip. Itu sampai wah, aku tuh tiap pagi kalau pas lihat Mbak Lucia bacain tarot, wah. Ya, Wah, yang kayak gitu. Karena tiap hari kan saya bikin tarot buat YouTube kan. Yeah. Ya, jadi kalau aku mah nggak peduli dia masih tidur apa-apa, aku udah bacain tarot aja gitu kan. Dan ntar tiba-tiba bangun terus dengerin ini dari yang mana Yang mana nih? nih? Oh, Udah dari masuk mana ke nih? bagian yang Terutama mana kalau ada nih? hubungannya dengan dia, Bisa, pacarnya gitu iya, kan, iya, atau iya. cowok yang dia taksir apa gitu kan langsung. Udah langsung relate Udah lagi. Langsung dia bilang, oh aku mau nonton langsung, nggak mau dari YouTube, kan curang ya. Udah live langsung. Itu oke, so Oke. kembali ke kartu untuk Pisces ya, dan bacaannya yang pertama Loyalty, Knight Wow. of Pentacles. Ini kartu tidak bisa dibaca bolak-balik karena memang tidak pernah saya buka bolak-balik. Jadi Oke. tetap kayak gini. Tapi tetap saja meaningnya di tangan saya tetap aja selalu bisa terbolak-balik, tergantung energinya. Jadi untuk hal ini Pentacles ya. Pentacles itu keuangan ya kan, karir, keuangan dan bisnis. Di bawahnya tulisannya loyalty. So para Pisces sedang diuji, dipertanyakan oleh semesta tentang loyalty dia kepada passionnya dia di pekerjaan, karir, dan Oke. bisnisnya. Apakah dia akan selalu menjadi ikan yang kemana-mana nggak jelas ya, akhirnya jadi semuanya nggak kepegang, atau fokus dan loyal dengan passionnya dia, Oke. passionnya si Pisces gitu. Oke, so untuk para Pisces yang mungkin idenya liar di kepala banyak banyak kemana-mana ya kan, ide dia juga tuh Imajinasinya kan, ya, ide Imajinatif tuh banget. tapi kan harus ada yang difokusin Betul, dong, betul, Yuli ya, terus Betul. si Fanny harus ada yang difokusin, dan itu berhubungan dengan loyalty, kesetiaan, keteguhan dia dalam mengikuti sesuatu itu, passionnya dia ya diurus itu gitu. Jangan tiba-tiba quit, jangan tiba-tiba bilang aduh susah, Udah, enggak deh, bosan. satu bosen, satu lagi susah, nggak usah deh ganti. Tapi beberapa Pisces memang punya passion di satu tempat dan dia terus-menerus memegang itu gitu. Oh, oke. Misalnya passionnya masak, ya udah masak aja dia geluti di situ. Itu benar, itu udah benar. Yang kadang-kadang merusak semuanya itu adalah pada saat dia udah terlalu nyaman di situ, terlalu loyal di situ, akhirnya apa? Dia lupa mengembangkan. Padahal masih ada yang bisa juga dikembangkan. problemnya. Iya. Loyalty bagus banget dan harus banget. Tapi pengembangan itu juga perlu. Karena hidup nggak cuma begitu aja, kalian ketinggalan sama yang Harus lain. butuh ada inovasi Iya, juga ya. tetap kalian passionate dengan apa yang kalian lakukan, loyal dengan apa yang kalian lakukan, tapi inovasi tetap harus dijalanin karena waktu tidak menunggu, waktu bergerak terus. Sedangkan kalau Piscesnya di situ-situ aja muter-muter, berenang sih, tapi di situ-situ aja ya jadi tidak terbuka opportunity lain gitu. Oke. Kemudian kartu keduanya adalah nyambung. Apa tuh? Motivation. Oh, Three of berarti Wands, motivation. butuh harus Iya. inovasi, Pisces.
Karena mungkin beberapa Pisces mulai hilang arah, walaupun sudah loyal dengan apa yang dia ingin capai, tapi butuh motivasi. Nah, ini udah loyal, motivasi juga dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan oleh Pisces saat ini, motivasi untuk terus berkembang. Ya, bener, loyalnya di satu perkara ya, satu apalah itu, tapi tetap harus berinovasi. Tadi pesannya udah gitu kan? Itu dibutuhkan memang motivasi. Dan motivasi ini ya biasanya kalau saya lihat Three of Wands itu adalah sekitar, kayak support system. Harus ada support system yang baik untuk seorang Pisces untuk menjadikan dia seseorang. Oke, gitu. berarti harus dari lingkungan yang dekat dulu Benar. ya, gitu. Lingkungan itu bukan cuma saudara sih, Iya, bisa iya. teman, bisa Iya. siapapun yang mau support si Pisces, sehingga si Piscesnya mendapatkan motivasi dari yang sekitar gitu. Oke. Makanya ada sebenarnya di balik itu pesannya, harus surround with positive Oh, iya, betul. people, betul. positive Betul. situation, positive condition, positive vibes. Jadi Iya, semua iya, yang positif itu harus mengelilingi si Pisces. Ada aja yang jelek atau yang negatif atau yang turun ya, down gitu, ininya vibe-nya gitu, jelek lah, negatif gitu. Dia ngikut. Ngikut. ya. Gampang Jeleknya Pisces banget tuh gitu. terpapar, Bener. gampang Karena banget. air. Benar, Iya, benar. terlalu ngalir. Iya. Betul. Kalau nggak salah bacaan si Piscesnya tuh terlalu air sampai airnya melebar Iya, kemana-mana ya kan, jadi Melebar. nggak Jadi kita Kemana-mana. perlu bendungan Iya, gitu buat iya. tahan. Bener, tapi tentu saja yang terawat, Iya, betul. ya kan? Iya. Berarti Yang positif. misalnya ikan itu berada di sebuah kolam, ada yang ngerawat, ada yang ngasih makan, ada yang bersihin airnya, ada yang sirkulasi udaranya itu diperhatikan dan lain sebagainya, nurturing. Nah, nurturing itu bisa dari sekitar. Iya. Itu support sistemnya. Karena Three of Wands ini memang saya selalu melihatnya sebagai support system dari orang tersebut, gitu ya. Ayo. Yang lanjut adalah boredom. Beneran sih, lagi bosen. Boredom. Tuh kan, karena udah stuck nggak sih, karena loyal tadi, terus udah gitu dia kayak udah hilang arah, ya kan, terus Kemana-mana. butuh motivasi untuk hal baru, Iya. karena memang pada dasarnya udah bosan. Udah bosen. Dan memang Pisces bosenan, bener gak sih? Bener banget. Tuh, Bener kalian banget. loh, Pisces Bosenan. bosenan kan. Makanya supaya nggak bosenan dan tetap loyal menjalankan apa yang harus dijalankan, ya udah kalian tuh berinovasi dan ya mendapatkan motivasi dari surround kalian. Sistem yang Iya, positif support vibes gitu. Iya, makanya kalau ada yang negatif-negatif mendingan kabur aja jauh-jauh, cari yang positif aja, oke? So kebosanan ini yang menimpa si Pisces itu bisa diselesaikan atau bisa menjadi sebuah hal yang lebih positif dan lebih baik lah ya, dibandingin cuma sekedar bosan aja. Ya dengan itu tadi support Oke, sistemnya support mesti sistemnya. dilihat. Kalau memang jelek, Yang positif, berkualitas ya, nah itu yang mana, kalau hati-hati memang pilih-pilih tidak positif juga. ya, kalau yang negatif mendingan cabut aja lah jauh-jauh, carinya yang positif-positif aja gitu ya. Oke, my dear, sekarang satu dari lagi angel card-nya. ya, angel card-nya. guide. Ini Angel angel guide, guide. bukan Ini apa ya? angel guide tuh beneran tuh Angel namanya guide. angel Angel guide. guide. Oke, satu-satunya yang pakai kotak, yang lainnya nggak pakai kotak. Ayo kita lihat Oke, apakah pesannya. Dan pesannya eng adalah angelic protection. Proteksi dari angel atau ini semesta. Jadi semesta sebenarnya sedang memproteksi si Pisces ya, Pisces yang nonton ini dari hal-hal buruk yang mungkin sedang berada di dalam kehidupannya gitu ya. So jangan khawatir, tinggal kalian lihat-lihat aja. Kalau memang di sekeliling kalian negatif ya jangan diterusin. Kalau yang positif yang baru terus ya terus menerus lah berada di situ gitu. Dan angel protection ini juga bilang bahwa kalian tuh nggak sendiri sih.
Pasti ada support system kalian yang akan mensupport kalian para Pisces gitu. So don't worry, be happy ya, nggak usah bosen-bosen ya. Jangan bosan-bosan. Jangan Oke, gampang bosan. ya. So tiga zodiak sudah saya sudah Dibacakan. bacakan. Sekarang saya juga ngetek Capricorn karena saya ascendennya Capricorn, moonnya Cancer tadi udah dibacakan. Kamu ascendennya apa? Aku Aquarius ascendant. Aquarius. Kamu? Waduh, itu dia aku. Ya yang belum tahu sendiri. Ya, Gimana sih udah seminggu sama saya dia belum Nggak tahu. tanya-tanya juga. Oh, oke, ya udah. Berarti ada juga Capricorn dan Aquarius yang menunggu untuk dibacakan kali ya. Ya nggak sih? Ya. Iya, boleh. Tapi nggak 3 card lah ya, 1 card aja lah ya. Untuk satu untuk Capricorn, satu Capricorn untuk ascendant, iya. satu untuk Enggak, siapapun yang siapapun. Capricorn. Bukan secara- hanya ascendannya aja. Bukan. Oke, Karena oke. setidaknya yang nonton juga mungkin ada yang Iya. Capricorn juga gitu Ayo kan. untuk para Capri. Wow, apa? Untuk para Capri tuh. Tuh, untuk para Langsung. Capri. Kalian Capricorn yang berada di Sana. third party situation. Third party. This one is something broken heart. Sesuatu yang menyedihkan terjadi karena third party situation. Kemudian ada yang dikhianati dan lain sebagainya. Hang on there ya, Capricorn. Capricorn, tetap karena semangat. karena memang Stay strong. sebenarnya vice versa. Bisa kebolak-balik energinya. Energinya. Bisa aja Capricorn yang begitu. Oh, jadi Capricornnya yang bikin situasi jadi third party. Jadi kayak gitu, situation. Apa sih kalau zaman anak sekarang tuh situationship ya kayak. Iya, semacam itu. Dan by the way, I know her man Oh. Capricorn ya kan. Oh, Dan ini related banget. Gue jadi ngibahin dia. Kita ngibahin di depan orangnya nih. Enggak apa-apa, berarti itu bukan gila. Jadi ketahuan deh. So, relate ya buatmu ya. Buat si Capricorn yang lagi Capri. berada di third party situation. Bisa aja Capricornnya yang membuat hal itu terjadi, bisa aja si Capricornnya yang lagi heartache, lagi sakit hati, terhianati, berada di situasi yang tidak enak. Oke, hang on there ya. Tetap kalian percaya bahwa itu masa yang bisa berganti-ganti. Tapi kalau si Capricornnya yang menghasilkan kejadian Jadi itu, seperti itu ya, gimana tuh? tergantung. Karma nggak sih kalau kayak gitu? Ya, tergantung. Kalau Capricornnya bahwa karma baliknya jadi nanti juga nggak akan bikin dia senang, ya dia harus menghentikan hal tersebut gitu. Tapi kalau ngerasa baik-baik aja kok Mbak Lucy, ya wes terserah ya, saya serahin Itu aja. pilihan Capri ya. Bener, itu pilihan. Oke, satu pesan untuk kalian para Capricorn. Cut the cord Tuh, lagi kan. udah Harus selesai aja diselesaikan, situasinya. makanya. Kok jadi semangat ya? Ups. Padahal tadi dari pertama saya bilang kalian masih single, ternyata dealing with somebody. She's dealing with Capricorn and she's dealing with Scorpio. So dealing with somebody else ya. Ngaku single but not available gitu ya. Single but belum not. sah gitu loh. Iya Jadi benar kita benar kan, benar benar. gimana Ya. nih? Oke. Ya benar dong berarti single but not available. Single tapi nggak mau nyari karena emang udah ada yang punya gitu kan. Oke, dan cut the cord. Cut the cord. Kalau memang itu third party situation ya. party situation. So, pesannya juga untuk kalian kalau memang berada di situasi third party situation, monggo silakan keluar dari situ. Run. Iya, pergi jauh-jauh lari. Tapi tau nggak, waktu itu pernah ada bacaan seperti itu, third party situation, terus dia komennya gini, kok
saya dituduh third party sih, orang pasangan aja belum punya gitu tuh. Saya bacanya gini, ya kalau kayak gitu derita loh. Belum punya Balik pasangan, lagi diingetin siapa kan, yang nuduh? general reading ya, jadi Iya. general buat kakak-kakaknya, bisa juga Iya. buat si Iya. couple yang lain. Itu dia, satu ini general reading, Betul. kedua yang nuduh dia tuh Siapa? gitu kan. Kok dia baper saya sebut namanya? Enggak, saya tahu yang nonton ini siapa juga. Enggak, gitu katanya. Aduh, saya langsung ketawa. Saya bilang, kalau belum punya pasangan derita lo gitu kan. Kalau ternyata merasa dituduh, lah siapa yang nuduh? Ini general reading. Bener banget. Nggak Jangan ada, baper, iya, jangan nggak ada tuduhan di sini. Nggak ada Nggak tuduhan ada. di sini. Oke. Dan yang selanjutnya yang saya mau bacain tadi ada Untuk Aquarius, para Aqua. Para Aqua, mantan saya Aquarius. Oh. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Ace of Wands. Yeay, Oke. apa tuh artinya? Untuk kalian yang berada di situasi di mana kalian harus take a lead, nah ini waktunya. Saat Oke. kalian harus nge-lead hidup kalian, at least hidup kalian, walaupun mungkin kalian bukan seorang pemimpin di perusahaan atau apapun itu, but you have to lead yourself because ini kalian bisa. Ini adalah saatnya semesta memberikan clue atau sebuah keadaan di mana kalian bisa menguasainya. Gitu. So, dan itu ya kalau dilihat nih dari sini, dari situ, dari cara kalian memimpin apapun yang sedang difokuskan itu akan muncul berbagai hal yang luar biasa. Loh, Wow. di tongkatnya ada tumbuh tunas-tunas baru. Yeah. So, banyak hal baru yang akan kalian dapat. Jadi jangan diam-diam baik. Oke. Jangan diam-diam Jadi baik. grow ya. Iya. Ini Ayo, take ini a lead. iya, ini energi api. Jadi untuk Aquarius yang lagi mager, coba bangkitkan semangat kalian, take a lead, ambil responsibility-nya, ambil case-nya dan jadinya kalian juga bisa langsung kayak jalannya nih kalian bisa pimpin lah gitu ya, dengan segala apapun yang sedang Yeah. kalian sekarang fokuskan ya. Mungkin kan ada badai, ada ini, ada itu, tetap kalian masih tetap bisa ngelit. Dari situ akan muncul banyak hal baru yang luar biasa di kehidupannya. Oke, Kalian. timingnya lagi bagus tuh Timingnya para lagi Aquarius. bagus, Aquarius, oke, gitu. Wow. Tambahan lah ya, Aries dong. Oh, oke, Aries. Ih, tambahan mulu dia. Semua Tambahan tag-nya untuk banyak loh. Scorpio dong, Mas Ria. Itu dia sih, Scorpio. kepo banget. Tapi tadi dia belum ini loh. Oh iya, pesannya. benar. Oh Angel, iya, tapi belum. Angel. Guide, Oke, Angel ada Guide. yang ngingetin Guide. mulu. Oke, so untuk Aquarius, Angel Guide ya. Untuk Aquarius this one. Oke. Aquarius pesannya adalah spiritual growth. Bener banget ya kan? Dengan dia itu ngelit hidupnya ya, nggak mager diem aja atau malah kabur, nggak mau mengambil tanggung jawabnya, itu tidak akan membuat dia growth, bertumbuh. Tapi kalau mau tadi ambil tanggung jawab dan take a lead, dan pasti spiritualnya juga akan ikut lah, ya bertumbuh, terimbas lah di situ ya kan. Spiritual growth kan kita nggak pernah tahu apa sih sebenarnya yang bisa dijabarkan dengan kata-kata spiritual growth. Coba dari Yui apa kira-kira spiritual growth itu apa? Itu deep meaning banget sih dan wide Benar, banget kayaknya. benar. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, di mana kita tuh udah mulai nyadar keadaan kita, keberadaan kita di semesta itu seperti apa, buat apa, meaningnya apa. Jadi bukan sekedar, kalau saya ya istilahnya tuh selalu lahir, hidup, terus mati. Enggak. Ya, spiritual growth it's about something di mana kita bertumbuh di kehidupan kita dan kita punya arti. Jadi manfaat gitu. Ada ya. manfaat di semesta ini. Udah lebih tahu ya. Bener, arti dan hidupnya seperti apa. nggak peduli artinya itu menurut kalian mungkin sedikit banget artinya, nggak peduli. Dari sesuatu yang kecil akan menjadi besar lama-lama.
daripada tidak dimulai sama Tidak sekali. dimulai sama sekali. Iya, ada masalah kabur, ada ini itu galau doang tapi nggak menyelesaikan apa-apa. Itu tidak ada spiritual growth-nya gitu. Jadi spiritual sama agama beda ya. Iya, Beda-beda betul. kan Betul, itu. beda ya. Ya, agama itu jubahnya. Spiritual itu justru lebih deep, lebih dalam. Dan itu adalah hubungan kalian dengan sang pencipta. Enggak peduli jubahnya apa, Betul. pakaiannya apa, enggak peduli. Yang penting bagaimana kalian berinteraksi dengan sang pencipta, dan it's really personal. Jangan pernah touch somebody else belief. Ya, jangan pernah touch. Iya, saya juga nggak pernah ngambil itu. Jadi nggak pernah dia sama saya, badis. Dia nggak sama, nggak mau, nggak bisa begitu. Karena spiritualitas itu ada antara kita sama sang pencipta. Nggak sama sekali berhubungan dengan orang lain. Orang lain punya ininya sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri masing-masing gitu. Ya, oke. Udah sampai ntar kalau Wah, baterainya habis, coba dipencet ininya. Oh, oke. Nggak apa-apa, tinggal dikit lagi aja. Oke, nih di samping permasalahan yang ada di tarot, dia juga punya permasalahan dengan berat badannya. Bener katanya. banget. Lagi naik banget nih Kak semenjak tadinya kan udah turunan. Jujur ya, hampir 3 tahun tuh aku punya BB hampir 78 kilo. 78. Ya, Pisces kan gampang stres apa segala macam, jadi larinya ke makan nih. Oh gitu. Jadi dengan BB yang 78 kilo, terus udah sempet ikut olahraga ini, yoga ini itu sampai aku nemuin titik, boom, aku ibarat kata nemuin ramuannya, aku nemuin tips and triknya gimana turun berat badan dari Ini udah turun loh, ini 78, udah turun ke 68 kilo sebelum ke Bali kemarin, hampir 10 kilo dalam kurun waktu yang deket banget, kan nggak nyampe 1 bulan, cuma kan balik lagi nih ke ke orang nih belum efeknya tuh mungkin beda-beda ya, karena metabolisme orang beda. Terus balik lagi ke Bali semingguan, ini kan udah hampir mau semingguan di Bali. Makanan Bali enak semua. Enak semua ya ampun. Jadi rada sedikit lost lagi, nambah berat lagi, dan emang nggak diet juga kan, karena seminggu udahlah dinikmatin aja dulu kan, memang tujuannya ke Bali buat healing ya. Jadi buat healing, jadi udah dinikmatin aja. Tau-tau bablas nih, naik lagi gitu kan. Jadi aku pengen balik on track lagi buat nurunin berat badan aku gitu kan. Jadi siapa tahu yang teman-teman yang punya masalah berat badan juga gitu, jadi bisa jadi apa ya, ayo partner gitu termotivasi bareng buat grow nurunin berat badan kayak gitu. Bolehlah komen di bawah kalau memang punya masalah yang sama dengan ingin menurunkan berat badan yang mungkin over gitu kan. Nanti biar Fanny bikin channelnya sendiri tentang hal tersebut, jadi kalian juga bisa ikut ya kan. Jadi temennya kan biasanya kalau mau melakukan suatu hal nih, kalau sendiri males, tapi kalau ada temennya jadi lebih semangat gitu kan. Sharing is caring ya. Sharing is caring. So boleh lah ya yang memang mempunyai masalah yang sama dengan Fanny, boleh tulis di bawah, nanti kita undang lah ya untuk kasih tahu gimana sih Fanny memulai dari yang journey-nya dia dari yang segede itu turun, tapi tetap sehat, turunnya tuh nggak lemes ya, dan tidak memakai yang aneh-aneh yang membuat badan juga jadi jelek. Nanti kalau misalnya Fanny bikin podcastnya atau YouTube-nya atau platform yang lain, nanti dikasih tahu lah ya, bisa subscribe, bisa ikutan kita lah ya. bareng-bareng gitu, nggak sendiri nih aku gitu kan. benar-benar. Dan kan di Bali cuman just punya Mbak Lucia, dan sekarang ketemu sama kalian gitu kan. Siapa tahu nambah teman baru yang punya permasalahan yang sama, kita sharing, jadi kan ya. lebih seru deh kalau lebih seru kalau kayak gitu ya. Jadi lebih termotivasi. Iya. Kayak tadi kan Pisces harus butuh Iya, motivasi itu. Oh dan iya, harus bener ya, butuh, sesuai dengan support bacaannya. system ya, Iya, support oke. system gitu. Support systemnya tentu saja justru yang nonton juga yang sama-sama mungkin permasalahannya mirip ya, sama pengen menurunkan berat badan, ya saling support lah. Betul. Oke, dan kita lihat nanti bisa aja transformasinya si Cabi satu ini, kita nggak boleh bilang dia gendut loh, nanti itu namanya body shaming. Body shaming banget. Ya kalau Cabi kan masih cute ya kelihatannya, oke. Nanti bisa sampai
Sampai seberapa sih dia bisa menurunkan berat Yang badannya yang diinginkan gitu. Kalau Yui udah nggak perlu, Yui mah terlalu slim malah dia. Alamak. Iya nih. Nggak pengen naikin dikit. Pengen. Dari dulu pun pengen. Tapi Susah. Setiap orang itu punya metabolisme. iya betul. benar. Tapi kita lucu ya kayaknya dia slim, saya bohai, dia cabi. bisa. Ya kita Bohai kan tuh bahasanya. Bohai, saya Saya ngerasa banget loh, dari dulu begini. Oh, Baru dari sih itu dulu, dari dari dulu dari zaman begini. aku kecil begini. Makanya sumpah aku sampai bilang, Mbak, jangan vampir lagi. Oh iya benar-benar udah Tidak nggak pernah menua, nua. berat badan juga nggak pernah enak drastis sampai gimana. Ini tetap begini. Oh wow. gitu. Itu kayaknya harus gitu kan. tanya ya, apa Iya. sih rahasianya. Nggak ada rahasianya. Kayaknya gift dari Tuhan gitu. Kayaknya Iya sih. so. Karena Tuhan sayang sama saya. Allah. Ya emang iya sih, tapi enggak sih. Nggak tahu, pokoknya begitulah udah mungkin metabolisme tubuhnya bagus tapi enggak juga sih. Saya bisa naik juga. Ini lumayan gendut ini nama. Karena ada baju yang saya selalu jadikan patokan gitu. Oh, oke. Kalau pakai baju itu berarti dengan bisa dikancing, berarti lagi normal. Tapi kalau tidak bisa dikancing dan harus kasih peniti, ya kan itu berarti lagi nambah. Dan sekarang lagi tidak bisa dipakai bahkan. Jadi harus pakai daleman bajunya karena itu bentukannya kemeja. Ada dua. oke. Jadi kemejanya di luar. Saya pakai tank top di dalam Jadi terus kayak outernya. jadi pakai outer gitu. Padahal itu tadinya bisa dikancing. Berarti saya lagi Nambah berat. dan mungkin juga saya nanti ngikut Bisa dia aja ikut. biar Olahraga bisa bareng kita. iya olahraga bareng walaupun nggak janji deh saya pemalas Ya karena buat nurunin berat badan emang harus bergerak. Oh, harus gitu. bergerak nggak Dan- bisa cuma dari makanan doang ya Sama ini sih yang paling pengaruh banget kalau aku belajar dari Kalusia juga ya. Kenapa sih tetap ideal badannya dan ini terjadi di aku gitu. Mood ibarat kata happiness itu pengaruh banget loh. Kalau Oke, kitanya stres, benar, kitanya benar, ini benar. mau olahraga kayak apa Kayak nggak gimana? bisa, Iya, nggak turun betul, gitu. Jadi betul. beneran Harus Jadi body dari di sini dalam dulu dulu nih. dari kepalanya dulu, perasaannya Dari dulu dulu disinkronin, perasaan, baru kita benar. move bergerak itu enak gitu. Dan Betul. Balusnya tipe-tipe yang mau ada masalah, mau nggak ada masalah dia always happy gitu. Oh, Itu tuh wow. kayaknya kuncinya loh. Iya. nggak Aku juga, juga dia belajar. nggak tahu saya nangis Iya gitu sih, aja cuman kan nangisnya yang kita- diam-diam bu Kita Lagi di kamar mandi ya, pas waktu lagi mandi, showernya dinyalain. Aduh, gitu kan. Pas keluar langsung ceria lagi padahal tadi habis nangis bobai. Enggak sih sebenarnya iya sih oke saya merasa semua permasalahan pasti ada Ada jalan jalan keluarnya. keluarnya makanya walaupun nangis-nangis bombay walaupun terpuruk kayak gimana ya bisa bangkit lagi. Nah itu bagus tuh kalau kayak gitu. Ya, masalah sih selalu ada. Yang penting Oh, iya. gimana kita menyingkapinya itu aja sih. Kayaknya udah 1 jam tuh kita ngomong. Wow, 1 jam. Ya Lebih. ampun. Oke, Semoga yang terima nonton gak kasih bosen ya, ya. semoga nggak 1 bosan. jam. Oke, so untuk kalian semua terima kasih banyak udah nonton ini ya. Tetap aja nonton dan support channel ini. Juga yang satunya tarotok.id mohon di subscribe juga yang itu tonton juga di TikToknya atau di Reelsnya IG juga ada. Dan ya untuk kali ini kita udahin dulu kali ya kalau kelamaan lebih dari sejam agak-agak membosankan juga ya. Dan besok kita ketemu lagi lah ya dengan bacaan-bacaan yang selanjutnya. Pesannya seperti biasa tetap semangat, tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love and bye.